Sumber kisah. Tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir. Tafsir Surah Al-Hasyr ayat 9. Sahih Bukhari Kitab Al-Buyu, Bab Persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham. Kota Madinah, yang dahulunya dikenal sebagai Yatrib, sedang berada dalam suasana transisi yang luar biasa. Cahaya Islam telah menyinari setiap sudut rumah penduduknya, dan kedatangan kaum muhajirin dari Mekah membawa babak baru dalam sejarah kemanusiaan. Di tengah suasana ini, berdirilah seorang lelaki mulia bernama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Beliau bukan sekedar penduduk Madinah biasa, melainkan salah satu tokoh terkemuka kaum Ansor yang memiliki jiwa kedermawanan yang tidak bertepi. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau ambil untuk memperkuat fondasi masyarakat Islam adalah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansor. Ini bukan sekedar persaudaraan lisan, melainkan ikatan batin yang lebih kuat daripada hubungan darah. Rasulullah SAW kemudian memasangkan Sa'ad bin Rabi dengan seorang sahabat muhajirin yang cerdas dalam berniaga, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Momen pertemuan mereka menjadi salah satu bukti paling nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9 yang menggambarkan kemuliaan kaum Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan ketulusan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sa'ad bin Rabi berkata kepada saudaranya yang baru, Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di antara kaum Ansor. Aku akan membagi harta kekayaanku menjadi 2 bagian, separuh untukku dan separuh untukmu. Aku juga memiliki 2 orang istri. Lihatlah mana yang lebih menarik bagimu, maka aku akan menceraikannya, agar setelah masa iddahnya selesai, engkau dapat menikahinya." Pernyataan ini mencerminkan tingkatan iman yang sangat tinggi. Sa'ad bin Rabi telah mencapai derajat di mana dunia tidak lagi memiliki tempat di hatinya, kecuali sebagai sarana pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, Abdurrahman bin Auf yang juga memiliki harga diri yang tinggi sebagai seorang Muslim, menjawab dengan penuh kesantunan, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan padaku di mana letak pasar." Semangat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kekuatan utama yang membangun peradaban Islam di Madinah. Sa'ad bin Rabi memahami betul hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Bagi Sa'ad bin Rabi, persaudaraan ini adalah amanah besar. Kehadiran kaum muhajirin bukan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai tamu istimewa utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter pengorbanan tanpa batas inilah yang nantinya akan membawa Sa'ad bin Rabi melangkah menuju medan Uhud dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Beliau telah mendidik jiwanya untuk memberi yang terbaik, baik itu harta, kebahagiaan keluarga, hingga puncaknya adalah nyawa yang beliau miliki. Di rumahnya yang sederhana namun penuh berkah, Sa'ad bin Rabi selalu menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Beliau menyadari bahwa persaudaraan yang dibangun atas dasar iman adalah tali yang paling kokoh di muka bumi. Persahabatan antara Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf menjadi legenda yang menghiasi lembaran tarikh Islam, mengingatkan kita semua
bahwa kekayaan hakiki adalah ketika kita mampu membahagiakan orang lain demi meraih keridhaan Allah. Inilah fondasi karakter Sa'ad. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam memberikan apa yang ia miliki demi kejayaan Islam. Tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah menjadi masa yang penuh dengan ujian berat bagi umat Islam yang baru saja tumbuh. Luka kekalahan kaum Quraisy pada Perang Badar setahun sebelumnya ternyata belum kering. Mereka datang membawa dendam yang membara dan amarah yang meluap-luap. Kabar mengenai keberangkatan ribuan pasukan dari Mekah menuju Madinah segera sampai ke telinga para sahabat, termasuk Sa'ad bin Rabi'ah radhiyallahu an. Bagi Sa'ad, ini bukanlah sekadar ancaman militer, melainkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan kebenaran janji setia yang pernah ia ucapkan. Sa'ad bin Rabi'ah mendengar seruan jihad yang dikumandangkan di Masjid Nabawi dengan dada yang bergetar. Beliau segera pulang ke rumahnya, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mempersiapkan baju besi, pedang, dan tombaknya. Di dalam hatinya, ia memahami bahwa dunia ini hanyalah perlintasan sementara. Ia teringat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 41 yang memerintahkan setiap muslim untuk bersegera menyambut seruan perjuangan. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini meresap ke dalam sanubari Sa'ad, memberinya kekuatan untuk meninggalkan kenyamanan hidup di Madinah demi melindungi Rasulullah SAW. Baginya, membela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah prioritas mutlak yang berada di atas segalanya. Ia tidak memikirkan kebun kurmanya yang rimbun atau hartanya yang melimpah. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa berdiri tegak sebagai benteng bagi agama Islam. Sebelum berangkat menuju Bukit Uhud, Sa'ad bin Rabi'ah memandangi keluarganya dengan tatapan penuh keteguhan. Tidak ada keraguan dalam langkahnya. Ia berangkat dengan niat yang murni untuk menjemput syahid atau meraih kemenangan yang mulia. Semangat ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai keutamaan jihad, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa tasdiqu kalimati an udkhilahul jannah. Artinya, Allah menjamin bagi siapa saja yang berjihad di jalannya, yang mana dia tidak keluar melainkan untuk berjihad di jalanku dan membenarkan kalimat-kalimatku, bahwa aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dengan keyakinan yang bulat terhadap janji Allah tersebut, saat bergabung dengan barisan pejuang muslimin lainnya, mereka bergerak menuju kaki Bukit Uhud, sebuah tempat yang kelak akan menjadi saksi bisu atas pengorbanan darah dan nyawa para pecintanya. Di bawah terik matahari padang pasir, Sa'ad bin Rabi'ah berdiri tegak, matanya menatap ke arah musuh dengan penuh keberanian. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan sangat menentukan masa depan Islam, dan ia telah mewakafkan dirinya secara utuh untuk hari itu. Tidak ada ketakutan akan kematian, karena baginya kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gerbang menuju kebahagiaan yang abadi. Ia berangkat menuju Uhud bukan untuk sekadar berperang, melainkan untuk memberikan pembuktian terakhir atas cintanya yang tulus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Awan debu mulai membubung tinggi di kaki Bukit Uhud saat dua pasukan besar saling berhadapan. Di satu sisi, tegak berdiri 3.000 pasukan kaum musyrik Mekah yang dipenuhi dendam. Sementara di sisi lain, 700 pejuang muslimin berdiri kokoh di bawah panji tauhid. Di barisan depan pasukan Ansar, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an berdiri dengan tatapan mata yang tajam dan tangan yang menggenggam erat hulu pedangnya. Suasana begitu mencekam, hanya suara desiran angin gurun dan ringkikan kuda yang memecah keheningan sebelum badai peperangan pecah.
Awal pertempuran Uhud tampak sangat memihak kepada kaum muslimin. Dengan strategi yang matang dari Rasulullah SAW, pasukan Islam berhasil memukul mundur barisan depan kaum Quraisy. Sa'ad bin Rabi berada di garis depan, mengayunkan pedangnya dengan kegagahan yang luar biasa. Setiap tebasannya adalah wujud dari zikir dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melihat bagaimana pasukan pemanah yang ditempatkan Rasulullah di atas Bukit Rumat memberikan keunggulan taktis yang luar biasa, menghujani musuh dengan anak panah sehingga mereka kocar-kadir meninggalkan medan laga. Keberanian Sa'ad dan para sahabat lainnya pada saat itu adalah cerminan dari kekuatan iman yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 160. In yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Namun, di tengah kemenangan yang sudah di depan mata, situasi berubah drastis secara memilukan. Sebagian besar pasukan pemanah yang berada di atas bukit mulai tergiur melihat harta rampasan perang atau ghanimah yang ditinggalkan musuh. Mereka melupakan pesan tegas Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi. Disiplin yang selama ini menjadi kekuatan muslimin mulai luntur karena godaan duniawi yang sesaat. Melihat kekacauan mulai merayap di barisan belakang, Sa'ad bin Rabi tetap teguh pada posisinya. Ia tidak membiarkan pandangannya teralih sedikitpun oleh tumpukan harta yang berserakan. Baginya, ketaatan kepada komando Rasulullah SAW adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan emas seberat gunung sekalipun. Ia teringat akan peringatan Nabi Muhammad SAW mengenai fitnah harta sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Jami' At-Tirmizi. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Artinya, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnah atau ujian dan fitnah umatku adalah harta. Saat tetap fokus menjaga garis pertahanan, sementara di sekelilingnya barisan muslimin mulai tercerai-berai. Ia menyadari bahwa ketika niat mulai bergeser dari mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mencari keuntungan duniawi, maka pertolongan Allah bisa saja tertahan. Dengan suara lantang yang menggetarkan, ia coba mengingatkan rekan-rekannya, namun gemuruh peperangan dan seruan syahwat kepada harta telah menutup sebagian telinga mereka. Saat terus bertempur, menjaga posisi dan melindungi komando tertinggi dengan segenap tenaga yang tersisa, menyadari bahwa badai yang lebih besar akan segera menerjang dari arah yang tidak terduga. Langit di atas bukit Uhud seolah meredup ketika keadaan berbalik dengan sangat cepat. Pasukan berkuda kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam, melihat celah kosong di puncak bukit akibat ditinggalkannya pos pertahanan oleh para pemanah. Dengan kecepatan kilat, mereka memutar balik dan menghantam barisan muslimin dari arah belakang. Keadaan yang semula terkendali berubah menjadi kekacauan yang dahsyat. Pekik takbir bercampur dengan denting pedang yang beradu, menciptakan suasana mencekam di mana kawan dan lawan sulit dibedakan di tengah debu yang membubung tinggi. Di tengah kemelut tersebut, sebuah teriakan menyayat hati tiba-tiba membelah kebisingan medan perang. Seseorang berteriak dengan lantang bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Kabar ini tersebar seperti api yang tertiup angin kencang, merayap ke setiap telinga para pejuang. Bagi banyak muslimin, kabar itu adalah kiamat kecil. Mental mereka runtuh,
Sebagian terduduk lemas kehilangan arah, sementara yang lain mulai mundur karena merasa tujuan perjuangan mereka telah tiada. Namun, bagi Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, kabar duka tersebut justru menjadi pelecut api semangat yang semakin membara. Sa'ad bin Rabi' tidak membiarkan kesedihan melumpuhkan kakinya. Ia menyadari bahwa meskipun jasad seorang pemimpin bisa tiada, namun Tuhan yang disembah oleh pemimpin tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kekal dan tidak akan pernah mati. Keadaan ini merupakan ujian keimanan yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Artinya, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dengan kekuatan yang tersisa, Sa'ad bin Rabi' berteriak kepada sahabat-sahabat di sekelilingnya yang mulai goyah. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka bangkitlah dan matilah kalian demi membela apa yang beliau perjuangkan hingga wafat. Kalimat ini menyentak kesadaran para sahabat. Saat memahami benar makna keteguhan dalam memegang prinsip agama, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Artinya, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah atau teguh pendirian. Bagi Sa'ad bin Rabi', tidak ada alasan untuk tetap hidup di dunia ini jika cahaya kenabian telah padam, kecuali dengan menyusul beliau dalam keadaan syahid. Ia menerjang maju ke arah kerumunan musuh yang paling padat, mencari kepastian tentang keberadaan baginda Nabi, sekaligus memberikan perlindungan terakhir. Baginya, kabar duka itu adalah ujian apakah seseorang mencintai Rasulullah karena pribadinya semata atau mencintai risalah yang beliau bawa. Dengan hati yang mantap, Sa'ad terus mengayunkan pedangnya menembus barisan lawan demi mencari sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap menyerahkan segala yang dimilikinya demi sebuah kesetiaan yang tak akan pernah lekang oleh maut. Kekacauan di lembah Uhud semakin memuncak ketika debu peperangan menghalangi pandangan mata. Di tengah kepungan pasukan Quraisy yang beringas, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an akhirnya menemukan apa yang ia cari. Di sana, di antara denting pedang dan desingan anak panah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdiri tegak, meski darah mulai mengalir dari wajah beliau yang mulia akibat serangan musuh. Melihat sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahaya besar, seketika rasa sakit di tubuh Sa'ad sirna berganti dengan luapan keberanian yang tak terbendung. Sa'ad bin Rabi' adalah salah satu dari segelintir sahabat yang tetap berdiri teguh, menolak untuk mundur sejengkal pun saat ribuan nyawa terancam. Ia segera memposisikan dirinya tepat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan tubuhnya sebagai perisai hidup. Setiap tebasan pedang yang mengarah kepada Nabi, ia tangkis dengan tangannya. Setiap anak panah yang meluncur deras, ia hadang dengan dadanya. Baginya, setiap tetes darah yang keluar dari tubuhnya adalah mahar untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Keteguhan Sa'ad dalam melindungi pemimpin tertinggi umat Islam ini adalah manifestasi dari janji setiap para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijarun sadaku ma'ahadullaha alaihi, faminhum man qada nahbah, wa minhum may yantadhir, wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur,
dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya. Sa'ad bin Rabi tidak peduli lagi berapa banyak luka yang mulai merobek kulitnya. Dalam setiap ayunan pedangnya, ia hanya bertekad agar tidak ada satupun musuh yang bisa mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memahami benar bahwa keselamatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keselamatan risalah Islam itu sendiri. Cinta yang membara di dalam dadanya selaras dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Artinya, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hingga aku, Rasulullah, lebih ia cintai daripada orang tuanya dan anaknya. Di bawah hujan serangan saat terus bertahan, ia melihat sahabat-sahabat lain seperti Abu Dujanah dan Tolhah bin Ubaidillah yang juga bertaruh nyawa. Namun saat berada di baris yang paling terancam, luka-luka baru terus bertambah, tusukan tombak di bahu, sayatan pedang di punggung dan hantaman batu tidak membuatnya goyah. Setiap kali ia merasa tenaganya mulai melemah, ia menoleh sedikit ke arah Rasulullah dan melihat wajah beliau memberinya kekuatan baru yang seolah datang dari langit. Bagi Sa'ad, inilah saat yang paling indah dalam hidupnya, menjadi tameng bagi manusia yang paling mulia. Ia tidak membiarkan rasa takut merasuki hatinya, karena ia tahu bahwa kematian dalam keadaan membela Nabi adalah pintu gerbang menuju surga yang seluas langit dan bumi. Selama cahaya kenabian itu tetap terlindungi dan nafas Rasulullah masih berhembus, Sa'ad bin Rabi merasa tugasnya di dunia ini telah ia tunaikan dengan sempurna. Ia terus bertarung dengan sisa-sisa kekuatannya, menorehkan tinta emas kesetiaan yang tidak akan pernah terhapus oleh zaman. Matahari di atas bukit Uhud mulai condong ke arah barat, memancarkan sinar kemerahan yang seolah memantulkan warna darah yang membasahi bumi. Di pusat pertempuran yang paling sengit, Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu terus menunjukkan kepahlawanan yang melampaui batas kekuatan manusia biasa. Luka-luka kini telah memenuhi hampir seluruh inci tubuhnya. Darah segar yang hangat terus mengalir deras dari pundak, dada, tangan, hingga ke kakinya, membasahi baju perang dan tanah yang ia pijak. Setiap gerakan yang ia buat disertai dengan rasa perih yang menghujam, namun semangatnya tetap membumbung tinggi, menembus langit ketujuh. Kekuatannya mulai terkuras secara perlahan seiring dengan banyaknya darah yang terbuang. Namun, Sa'ad bin Rabi terus mengayunkan pedangnya dengan sisa tenaga yang ada. Baginya, rasa sakit fisik adalah kecil dibandingkan dengan kekhawatiran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka lebih parah. Ia teringat akan janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah janji untuk setia dalam keadaan susah maupun senang. Keteguhan hati saat ini merupakan cerminan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayuqtaluna wa yuqtalun. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ayat ini seolah menjadi tenaga gaib yang mendorong Sa'ad untuk terus tegak. Namun, tubuh manusia memiliki batasan. Setelah menerima tebasan demi tebasan dan tusukan tombak yang jumlahnya mencapai puluhan, penglihatan Sa'ad mulai kabur. Denting pedang di sekitarnya mulai terdengar menjauh dan bumi seolah berputar. Akhirnya, tubuh sang pejuang yang perkasa itu tak lagi mampu menopang beban luka yang begitu hebat. Sa'ad bin Rabi terjatuh, roboh ke tanah di antara tumpukan jasad para syuhada lainnya yang telah mendahuluinya. Meskipun tubuhnya tergeletak tak berdaya, napasnya masih tersisa meski sangat tipis dan berdenyut pelan dalam keheningan medan perang yang mulai mendingin dari amukan massa. Di saat-saat kritis antara hidup dan mati tersebut, jiwa Sa'ad berada dalam ketenangan yang luar biasa.
Ia merasa telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai kemuliaan orang yang terluka di jalan Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Walladzi nafsi biyadih, la yuklamu ahadun fi sabilillahi, wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih, illa ja'a yaumal qiyamati, wal launu launud dami, warrihu rihul misk. Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan warna darah, namun aromanya sewangi minyak kasturi. Dalam keadaan setengah sadar, Sa'ad bin Rabi merasakan kedamaian itu. Ia tidak lagi merasakan perihnya luka yang mencapai 70 tusukan dan sayatan di tubuhnya. Yang ia rasakan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelimutinya. Ia terbaring diam, sementara peperangan mulai bergeser menjauh darinya, membiarkannya dalam kesendirian yang sakral menuju detik-detik pertemuannya dengan Sang Pencipta sebagai seorang syahid yang telah memberikan segalanya untuk membela agama Islam dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika gemuruh peperangan di kaki bukit Uhud mulai menyurut dan pasukan musyrikin mulai menarik diri dari medan laga, suasana duka yang mencekam menyelimuti lembah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan luka di wajah dan rasa sakit di sekujur tubuhnya tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mata beliau yang penuh kasih menatap hamparan jasad para sahabat yang gugur, mencari sosok-sosok yang telah berjuang bersamanya dengan penuh ketulusan. Di antara nama-nama yang memenuhi benak beliau, satu nama muncul dengan sangat kuat, Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan sahabatnya ini karena beliau melihat sendiri bagaimana Sa'ad bertarung seperti singa yang tak kenal takut di tengah kepungan musuh. Beliau kemudian memandang para sahabat yang masih berdiri di sekeliling beliau dan bertanya dengan suara yang syarat akan perhatian. Siapa yang mau mencari kabar tentang Sa'ad bin Rabi untukku? Aku melihatnya tadi dikepung oleh pasukan musuh. Apakah ia masih hidup ataukah telah syahid? Pertanyaan ini bukan sekedar tugas militer, melainkan bentuk ikatan batin seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar permintaan tersebut, Zaid bin Thabit segera mengajukan diri dengan penuh semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan pesan yang sangat menyentuh hati sebagai bekal pencarian tersebut. Jika engkau bertemu dengannya, sampaikan salamku kepadanya dan katakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Perhatian Rasulullah ini adalah bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Kasih sayang Rasulullah kepada Sa'ad bin Rabi bukanlah tanpa alasan. Beliau mengetahui bahwa Sa'ad adalah orang yang telah mewakafkan seluruh hidupnya demi tegaknya kalimat tauhid. Zaid bin Thabit bergegas melangkah menuju tumpukan jasad, menelusuri lembah yang berbau amis darah tersebut. Pencarian ini adalah tugas yang berat karena medan Uhud dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang tak lagi utuh. Namun, Zaid didorong oleh keinginan untuk memberikan jawaban yang menenangkan bagi baginda Nabi. Pencarian atas sahabat setia ini juga mengingatkan kita pada keutamaan mencintai sesama Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Innallaha yaqulu yawmal qiyamah, aynal mutahabuna bijalali, al-yawm udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Artinya, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku?
Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Rasulullah SAW terus menunggu dengan cemas di posisi beliau, sementara Zaid bin Thabit mulai menjauh, memanggil-manggil nama Sa'ad di antara kesunyian maut yang melanda Uhud. Setiap langkah Zaid adalah saksi betapa berharganya nyawa seorang mukmin di mata Rasulullah. Beliau ingin memastikan bahwa pengorbanan Sa'ad tidak berlalu begitu saja tanpa pengakuan dan doa. Di tengah duka yang mendalam, pencarian ini menjadi simbol bahwa dalam Islam, setiap individu yang berjuang dengan tulus akan selalu memiliki tempat istimewa di hati pemimpin dan saudara-saudaranya, hidup maupun mati. Matahari mulai condong ke arah barat, menebarkan bayang-bayang panjang di atas hamparan tanah Uhud yang telah berubah warna menjadi kemerahan. Zaid bin Sabit radhiyallahu an melangkah dengan hati yang berat di tengah keheningan yang mencekam. Lembah yang beberapa jam lalu bergemuruh dengan pekik takbir dan denting senjata, kini hanya menyisakan aroma darah yang pekat dan desiran angin yang membawa sisa-sisa debu peperangan. Zaid menelusuri medan laga, melompati parit-parit kecil, dan berjalan perlahan di antara jasad-jasad para pejuang yang berserakan, mencari sosok lelaki mulia yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid memanggil-manggil nama Sa'ad bin Rabi' dengan suara yang serak karena debu dan emosi yang tertahan. "Wahai Sa'ad, di manakah engkau? Wahai Sa'ad bin Rabi'." Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri yang memantul di dinding-dinding bukit. Zaid melihat banyak sahabat yang telah gugur dengan kondisi yang memilukan. Ada yang tertusuk tombak, ada yang tubuhnya terpotong, dan ada yang wajahnya tak lagi dikenali. Pemandangan ini mengingatkan Zaid akan keteguhan para mukmin dalam menghadapi ujian hidup dan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zaid bin Sabit hampir saja kehilangan harapan. Ia telah memeriksa barisan demi barisan jenazah, namun tanda-tanda keberadaan Sa'ad belum juga ditemukan. Hatinya merasa perih membayangkan harus kembali kepada Rasulullah SAW tanpa membawa kabar yang pasti. Ia teringat betapa pentingnya amanah dalam mencari saudara sesama Muslim sesuai dengan pesan Nabi Muhammad SAW tentang hak seorang Muslim atas Muslim lainnya yang tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Haqqul Muslim 'alal Muslim sittun, idza laqitahu fasallim 'alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza 'atasha fahamidallaha fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Artinya, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Jika engkau bertemu dengannya, maka sampaikanlah salam. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah. Jika ia meminta nasihat, maka berilah nasihat. Jika ia bersin lalu memuji Allah, maka doakanlah atau tashmid. Jika ia sakit, maka jenguklah. Dan jika ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya. Zaid memantapkan niatnya. Ia harus menemukan Sa'ad, baik dalam keadaan hidup untuk dijenguk luka-lukanya, maupun dalam keadaan wafat untuk diantarkan jenazahnya. Di ujung medan pertempuran, dekat dengan lereng yang terjal, Zaid melihat sesosok tubuh yang tergeletak di antara tumpukan jasad musuh. Tubuh itu hampir tidak dikenali lagi karena tertutup debu dan dibasahi oleh darah yang mengering. Zaid mendekat dengan jantung yang berdegup kencang. Ia berlutut di samping tubuh tersebut dan menyekap debu dari wajahnya. Seketika, air mata Zaid jatuh. Ia mengenali ciri-ciri itu. Itu adalah Sa'ad bin Rabi',
Tubuhnya dipenuhi puluhan luka tusukan dan sayatan, menunjukkan betapa hebatnya perjuangan yang telah ia lalui. Saat masih bernafas, namun nafasnya sangat tersenggal-senggal, berada di garis tipis yang memisahkan dunia dan akhirat. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu segera berlutut di atas tanah yang lembab oleh darah, tepat di samping tubuh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu yang sudah sangat lemah. Pemandangan di hadapannya sungguh menggetarkan jiwa. Tubuh sang pejuang Ansor itu tidak ubahnya seperti hamparan luka yang saling tumpang tindih. Zaid menghitung tidak kurang dari 70 luka yang terdiri dari tusukan tombak, tebasan pedang, dan tancapan anak panah yang masih menempel di dagingnya. Sa'ad terbaring di antara jasad-jasad lain, namun pancaran ketenangan masih tersirat di wajahnya yang pucat pasi. Zaid mendekatkan wajahnya ke telinga Sa'ad, memastikan apakah masih ada sisa kesadaran di balik mata yang terpejam itu. Dengan suara yang gemetar karena haru, Zaid berbisik pelan namun tegas, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam untukmu. Beliau mengutusku untuk mencarimu dan beliau bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah engkau masih termasuk golongan orang yang hidup ataukah sudah berpindah ke golongan orang yang wafat?" Mendengar nama baginda Nabi disebut, kelopak mata Sa'ad yang berat perlahan-lahan terbuka. Seberkas cahaya kebahagiaan yang redup muncul dari matanya, seolah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah obat penawar bagi segala rasa sakit yang sedang menghujam tubuhnya. Pertemuan di ambang maut ini adalah pembuktian nyata dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang setia, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adni tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Sa'ad bin Rabi' mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya hanya untuk menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah. Setiap helaian nafasnya terasa berat, namun kerinduannya kepada ridha Allah mengatasi segalanya. Ia tidak mengeluhkan rasa sakitnya, tidak pula meratapi nasibnya yang terluka parah. Keteguhan hati Sa'ad dalam menghadapi sakaratul maut ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari mengenai kecintaan seorang hamba untuk bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Artinya, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Zaid bin Thabit memegang tangan Sa'ad yang dingin, memberikan kehangatan persaudaraan di detik-detik terakhir. Sa'ad bin Rabi' menatap Zaid dengan pandangan yang dalam, seolah ingin menitipkan seluruh jiwanya dalam sebuah pesan singkat. Baginya, pertemuan ini bukan sekedar pencarian informasi, melainkan penghormatan tertinggi dari sang pemimpin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada prajuritnya yang paling setia. Di ambang maut yang sudah sangat dekat, Sa'ad merasa sangat beruntung karena ia akan pergi meninggalkan dunia ini dengan membawa salam dari manusia yang paling mulia. Ia telah menempuh perjalanan iman yang paripurna dan kini ia siap memberikan jawaban terakhirnya yang akan dikenang sepanjang sejarah Islam sebagai simbol cinta yang tak bertepi. Suasana di lereng Bukit Uhud itu mendadak sunyi, seolah alam semesta ikut menahan napas menyaksikan dialog antara dua jiwa yang terpaut iman. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu mengumpulkan sisa-sisa tenaganya melawan rasa sakit yang luar biasa dari 70 luka yang menganga di tubuhnya. Dengan suara yang sangat lemah, nyaris berupa bisikan yang terputus-putus, ia berkata kepada Zaid bin Thabit, "Sampaikan salamku kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
katakan kepada beliau bahwa aku saat telah mencium aroma surga." Kalimat singkat itu keluar dari bibir yang pucat, namun diiringi dengan binar mata yang jernih. Sa'ad bin Rabih tidak lagi berbicara tentang pedihnya luka atau pahitnya kematian. Baginya, tabir dunia telah tersingkap dan ia telah melihat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Ia menyatakan bahwa dirinya telah merasa damai karena telah menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di medan laga. Kejujuran iman Sa'ad bin Rabih adalah bukti nyata dari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 111. "Fastabshiru bibai'ikumul ladzi baya'tum bihi, wa dzalika huwal fawzul 'adzim." Artinya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Saat benar-benar bergembira dengan jual beli nyawanya, ia tidak menyesali satu pun luka yang ada di tubuhnya demi membela agama ini. Setiap tetesan darah yang mengalir menjadi saksi bahwa ia tidak pernah berpaling dari perintah Nabi. Keteguhan ini mengingatkan pada hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari mengenai hakikat syahid yang diberi kabar gembira berupa surga saat nyawanya belum sepenuhnya lepas. "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat." Artinya, tidak ada seorang pun yang telah masuk surga namun ingin kembali ke dunia meski ia memiliki segalanya di bumi, kecuali seorang syahid. Ia ingin kembali ke dunia, lalu terbunuh 10 kali lagi karena ia melihat kemuliaan yang diberikan Allah. Zaid bin Thabit mendengarkan pesan itu dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Ia menyaksikan seorang lelaki yang di saat-saat terakhirnya hanya memikirkan bagaimana cara membalas salam dari sang kekasih Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Rabih telah mencapai puncak kecintaan yang hakiki. Ia telah melampaui rasa takut dan ego manusiawi. Dunianya kini telah meredup, namun batinnya dipenuhi dengan cahaya karena ia tahu bahwa kematiannya bukanlah sebuah akhir, melainkan gerbang kepulangan yang mulia menuju pelukan rahmat Tuhan semesta alam. Pesan tersebut bukan sekedar laporan keadaan fisik, melainkan sebuah proklamasi kemenangan iman yang tak akan mampu digoyahkan oleh pedang maupun tombak kaum musyrikin. Setelah menyampaikan salam cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an menyadari bahwa waktunya di dunia ini hanya tinggal hitungan detik. Nafasnya semakin pendek, namun semangatnya untuk menjaga keberlangsungan risalah Islam tidak pernah padam. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia kumpulkan dari relung jiwanya yang paling dalam, ia menolehkan wajahnya ke arah Zaid bin Thabit. Ia memegang tangan Zaid, seolah ingin menyalurkan seluruh sisa hidupnya ke dalam sebuah wasiat yang abadi. Sa'ad kemudian menitipkan pesan terakhir yang sangat menggetarkan, sebuah pesan yang ditujukan khusus bagi kaumnya, kaum Ansar, yang telah berjanji untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan suara yang bergetar namun penuh penekanan, ia berkata, "Katakan kepada kaum Ansar, tidak ada uzur atau alasan bagi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak jika terjadi sesuatu yang buruk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara masih ada satu mata di antara kalian yang masih bisa berkedip." Wasiat ini bukanlah sekadar ucapan perpisahan, melainkan sebuah pengingat keras tentang hakikat kesetiaan dan tanggung jawab iman. Sa'ad bin Rabi' menginginkan agar kaum Ansar selalu berada di garis terdepan dalam melindungi nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memahami bahwa kemuliaan kaum Ansar terletak pada kerelaan mereka untuk menjadi pembela agama Allah, sebagaimana yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 100.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Pesan Sa'ad bin Rabi' menekankan bahwa pengorbanan adalah harga dari keridhaan Allah tersebut. Ia tidak ingin kaumnya lalai atau merasa cukup dengan apa yang telah mereka berikan. Baginya, melindungi Nabi adalah tugas yang hanya berakhir ketika nyawa telah lepas dari raga. Hal ini selaras dengan prinsip persaudaraan dan loyalitas yang diajarkan dalam Islam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari mengenai kedudukan kaum Ansar. Laula al-hijratu lakuntum ra'an minal ansar walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban wa salakatil ansaru wadiyan aw syi'ban la salaktu wadiyal ansar. Artinya, seandainya tidak ada hijrah, niscaya aku menjadi salah seorang dari kaum Ansar. Sekiranya manusia menempuh suatu jalan atau lembah, dan kaum Ansar menempuh jalan atau lembah yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan kaum Ansar. Zaid bin Thabit terpaku mendengar wasiat yang begitu agung itu. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan hanya seorang lelaki yang sedang sekarat, melainkan seorang pahlawan yang jiwanya telah merdeka dari ketakutan dunia. Sa'ad bin Rabi' telah memberikan standar tertinggi bagi arti sebuah kesetiaan. Melalui wasiat tersebut, ia ingin memastikan bahwa api perjuangan akan terus menyala di hati setiap pemuda Ansar, bahkan setelah jasadnya menyatu dengan tanah Uhud. Ia menutup wasiatnya dengan ketenangan seorang pemenang, meninggalkan beban tanggung jawab suci bagi mereka yang masih memiliki nafas untuk membela Islam dan Rasul-Nya. Setelah lisan yang mulia itu selesai menggetarkan angkasa dengan wasiat yang begitu agung, suasana di sekitar lereng Bukit Uhud seolah-olah menjadi sakral dan hening. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu telah mencurahkan seluruh energi kehidupan yang masih tersisa dalam dadanya untuk memastikan bahwa keselamatan Rasulullah SAW tetap menjadi prioritas utama bagi mereka yang ditinggalkannya. Wajahnya yang semula tegang menahan pedihnya puluhan luka perlahan-lahan mulai mengendur. Kedamaian yang tak terlukiskan mulai menyelimuti parasnya, menggantikan raut kesakitan yang tadi sempat mendominasi. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang masih memegangi tangan saudaranya itu merasakan sebuah getaran lembut yang perlahan-lahan mereda. Saat menarik nafasnya yang terakhir dengan sangat tenang dan penuh wibawa. Tidak ada rintihan, tidak ada keluhan. Yang ada hanyalah senyuman tipis yang menghiasi bibirnya yang pecah-pecah. Ia wafat dalam keadaan yang paling dicita-citakan oleh setiap mukmin yang jujur, yakni gugur di medan laga demi membela kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pergi menemui Tuhannya sebagai seorang pahlawan yang telah memberikan seluruh raganya sebagai tameng hidup agar musuh tidak dapat menyentuh Rasulullah selama jantungnya masih berdenyut. Peristiwa syahidnya Sa'ad bin Rabi' ini adalah manifestasi dari kemuliaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Saat tidak benar-benar pergi, ia hanya berpindah dari alam dunia yang fana menuju kehidupan yang hakiki di sisi Rabb-Nya. Luka-lukanya yang berjumlah lebih dari 70 itu kini bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan saksi bisu atas cintanya yang meluap-luap.
Zaid bin Thabit menangis tersedu-sedu, bukan karena meratapi kepergiannya, melainkan karena rasa iri yang positif atas kesetiaan yang begitu agung yang ditunjukkan oleh Sa'ad. Ia menyaksikan bagaimana seorang hamba benar-benar membeli surga dengan harga yang paling mahal, yaitu nyawanya sendiri. Kepergian Sa'ad dalam keadaan yang mulia ini menguatkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari mengenai keistimewaan kaum Ansar dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghidhuhum illa munafiq. Artinya, kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali orang mukmin dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Sa'ad bin Rabi' telah membuktikan kemukminannya dengan pengorbanan yang paling nyata. Ia menutup lembaran hidupnya di dunia ini dengan catatan tinta emas yang tidak akan pernah luntur oleh zaman. Saat Zaid bin Thabit perlahan-lahan meletakkan kembali tangan Sa'ad yang kini sudah dingin di atas tanah Uhud, ia tahu bahwa ruh pejuang ini sedang disambut oleh para malaikat langit dengan penuh penghormatan. Sa'ad telah menang. Ia telah mencapai garis finish perjuangan dengan tetap memegang teguh panji kesetiaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga titik darah penghabisan. Zaid bin Thabit radhiyallahu an melangkah kembali menuju pusat barisan muslimin dengan hati yang berkecamuk antara duka yang mendalam dan kekaguman yang luar biasa. Sepanjang jalan, bayangan wajah Sa'ad bin Rabi' yang tersenyum di ambang maut terus membekas dalam ingatannya. Ketika ia sampai di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid tertunduk sejenak, mencoba mengatur nafas dan emosinya sebelum menyampaikan kabar mengenai sahabat Ansar yang sangat dicintai itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Zaid dengan pandangan penuh harap, menantikan kabar tentang keadaan pengawal setianya. Zaid kemudian menceritakan segalanya tanpa ada yang terlewatkan. Ia berkisah tentang puluhan luka yang merobek tubuh Sa'ad, tentang salam balasan yang penuh cinta, hingga wasiat terakhir yang ia tujukan kepada kaum Ansar. Mendengar wasiat Sa'ad yang berbunyi, tidak ada alasan bagi kalian di hadapan Allah jika terjadi sesuatu pada Rasulullah sementara mata kalian masih berkedip. Air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang. Beliau sangat terharu melihat bagaimana seorang pengikutnya, bahkan di saat nyawanya hampir terlepas, masih memikirkan keselamatan pemimpinnya daripada penderitaan dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuji keteguhan hati Sa'ad di hadapan para sahabat yang tersisa. Beliau menyadari bahwa Sa'ad bin Rabi' adalah contoh nyata dari seorang hamba yang benar-benar jujur dalam imannya. Kejujuran iman ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar atau jujur. Sa'ad bin Rabi' telah membuktikan bahwa cinta kepada Nabi bukan sekedar retorika atau kata-kata manis di lisan, melainkan pengorbanan yang nyata dan pahit di medan laga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kehilangan yang besar, namun pada saat yang sama, beliau merasa bangga karena dakwah beliau telah melahirkan pahlawan-pahlawan yang memiliki kualitas ruhani setinggi itu. Beliau mendoakan rahmat dan ampunan bagi Sa'ad, meyakini bahwa kedudukannya kini telah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai kemuliaan para syuhada yang hatinya dipenuhi ketulusan.
ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن ترجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. Artinya, tidak ada seorang pun yang mati dan ia telah memperoleh kebaikan di sisi Allah yang merasa senang untuk kembali ke dunia meskipun ia diberi dunia dan seisinya, kecuali orang yang mati syahid. Sungguh ia berangan-angan untuk kembali ke dunia lalu terbunuh lagi karena ia melihat besarnya keutamaan mati syahid. Kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti kemanusiaan beliau yang luhur, meskipun kebanggaan beliau adalah bukti kemenangan risalah. Sa'ad bin Rabi' telah pergi, namun wasiatnya tertanam kuat dalam sanubari setiap muslim yang hadir saat itu. Beliau menutup pembicaraan tentang Sa'ad dengan penuh ta'zim, memberikan penghormatan terakhir bagi seorang lelaki yang lebih mencintai keselamatan Nabi daripada nyawanya sendiri, sebuah teladan kesetiaan yang akan terus menyinari jalan perjuangan umat Islam sepanjang masa. Suasana di lembah Uhud perlahan berubah menjadi keheningan yang penuh dengan kehormatan. Setelah pertempuran yang dahsyat itu usai, tugas mulia berikutnya adalah memberikan penghormatan terakhir kepada para syuhada yang telah gugur. Di antara puluhan jasad yang terbaring, jasad Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an diangkat dengan penuh takzim. Tubuhnya yang dipenuhi dengan puluhan luka menjadi bukti nyata atas pengabdiannya yang tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para syuhada Uhud dimakamkan di tempat mereka gugur sebagai saksi sejarah bagi bumi yang telah meminum darah suci mereka. Sesuai dengan petunjuk wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jasad Sa'ad bin Rabi' dan para syuhada lainnya tidak dimandikan dan tidak dilepaskan pakaian perangnya. Mereka dikuburkan bersama pakaian yang masih bersimbah darah, karena darah tersebut kelak akan memancarkan wangi minyak kesturi di hari kiamat. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 157. Walain kutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Artinya, dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Sa'ad bin Rabi' telah mendapatkan ampunan dan rahmat tersebut. Tanah Uhud menjadi saksi bisu atas tumpahnya darah seorang lelaki yang lebih mencintai keselamatan Nabi daripada nyawanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin prosesi doa dan memberikan perhatian khusus pada pemakaman sahabat-sahabat setianya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai para syuhada Uhud, "Ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah." Artinya, aku akan menjadi saksi atas mereka ini pada hari kiamat kelak. Pakaian perang Sa'ad yang koyak dan berlumuran darah itu kini menjadi lencana kehormatan yang ia bawa menghadap Sang Pencipta. Tidak ada kain kafan putih bersih yang membungkusnya, melainkan kain yang telah menyatu dengan perjuangannya. Para sahabat yang membantu proses pemakaman merasakan kesedihan yang mendalam, namun mereka juga merasakan ketenangan karena mengetahui kedudukan mulia yang diraih oleh Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang makam-makam itu dengan tatapan yang penuh makna. Beliau mengetahui bahwa di balik gundukan tanah itu bersemayam jiwa-jiwa yang telah menepati janji setianya. Pemakaman ini bukan sekedar mengubur jasad, melainkan menanam benih keteladanan yang akan tumbuh subur di hati umat Islam sepanjang masa. Sa'ad bin Rabi' dikuburkan berdampingan dengan sahabat lainnya dalam harmoni persaudaraan yang bahkan maut pun tidak mampu memutuskannya. Dengan doa yang dipanjatkan oleh lisan manusia yang paling mulia, Sa'ad bin Rabi' dilepas menuju peristirahatan panjang di alam barzah, menanti hari di mana ia akan dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri dan luka yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Warisan keteladanan Sa'ad bin Rabi. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berlalu sejak debu di lembah Uhud mengendap dan menyatu dengan darah para syuhada. Namun gema suara Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dan wasiatnya yang menggetarkan jiwa tidak pernah benar-benar hilang dari memori umat Islam. Kisah kepahlawanannya terus diceritakan dari generasi ke generasi, melintasi batas-batas geografi dan zaman, menjadi kurikulum cinta bagi setiap muslim yang ingin memahami arti kesetiaan yang hakiki. Ia bukan hanya sekedar nama yang terukir dalam lembaran sejarah, melainkan simbol hidup tentang bagaimana seorang hamba seharusnya memposisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas segala-galanya. Sa'ad bin Rabi mengajarkan kepada kita semua bahwa dunia yang fana ini adalah ladang untuk menanam benih-benih pengabdian. Di tengah dunia modern yang seringkali memuja kepentingan pribadi dan kenyamanan material, sosok Sa'ad hadir sebagai pengingat yang tajam. Ia adalah potret nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farquha fis samai. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Iman Sa'ad bin Rabi adalah akar yang teguh itu. Ia tidak goyah saat dihadapkan pada tawaran harta saat mempersaudarakan diri dengan Abdurrahman bin Auf. Dan ia tetap kokoh berdiri saat berpuluh-puluh pedang mencabik tubuhnya di Bukit Uhud. Warisan terbesarnya bukanlah harta yang ia bagi dua, melainkan standar moral bahwa seorang mukmin harus menjadi benteng bagi agamanya selama matanya masih bisa berkedip. Keteladanan ini mengingatkan kita pada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hakikat kebaikan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Idza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu. Artinya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Kisah hidup Sa'ad adalah ilmu yang bermanfaat yang terus mengalirkan inspirasi bagi pejuang kebenaran. Ia membuktikan bahwa ada nilai yang jauh lebih tinggi untuk diperjuangkan daripada sekedar mengejar usia yang panjang tanpa makna. Keikhlasannya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mercusuar bagi siapa saja yang merasa lelah dalam menjalankan ketaatan. Ia menunjukkan bahwa setiap luka yang didapat dalam perjuangan adalah investasi keabadian yang akan berbuah manis di hadapan Sang Maha Kuasa. Kini, setiap kali para peziarah mengunjungi makam syuhada di kaki Gunung Uhud, ingatan tentang Sa'ad bin Rabi kembali menyeruak. Di sana, di antara kesunyian gunung yang konon mencintai Rasulullah dan dicintai oleh beliau, tertanam hikmah tentang pengorbanan total. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai Sa'ad bin Rabi' dan memberikan kita kekuatan untuk meneladani kejujuran imannya. Kita memohon kepada Allah agar kelak dikumpulkan bersama para syuhada di surganya yang paling tinggi, dalam naungan rahmat dan keridhoannya yang tak bertepi.